Dalam perjudian ada banyak sekali jenis permainannya, ya kan, dari yang online maupun yang offline. Tapi seperti apa sistem game-game ini? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys, ya balik lagi di channelnya MDCT yang selalu bahas tentang stop judi online dan juga pinjol ya. Pinjol ini sekarang kita lagi redup karena di tahun 2023 lagi banyak sekali yang mengatakan pinjol akan ditutup. Tapi kita akan bahas tentang stop judi online karena banyak sekali korban-korbannya. Dan kemarin kita udah lihat di komentar-komentar yang udah minta gimana sih cara kerja dari suatu permainan game atau judi togel. Nah, judi togel ini yang kita akan bahas Bang Imbong. Nah, gimana sebenarnya togel itu di mata pemain ini judi togel? Ya, di video kali ini kita bahas 3 permainan judi, yaitu togel, roulette, dan judi bola. Oke, kita akan bahas itu 3 video itu ya. Tiga materi itu akan kita bahas dalam satu tema atau kita berbagi dalam kita 3 video. Enggak, maksudnya kalau buat versi lengkapnya dibikinin terpisah. Ini pembahasan secara ringkasnya aja. Gitu. Seperti apa nih sistemnya nih? Sebelum kita bahas, kita ingetin dulu bahwa ini video ini nih tujuannya memberi edukasi, memberikan informasi, bukan ajakan buat main judi ya. Betul. Tapi yang di sini nih kita mengedukasi orang-orang yang benar-benar untuk berstop judi online ya, untuk stop judi online karena judi online itu bermacam-macam jenisnya. Yang kayak mereka minta itu togel itu kayak gimana Bang caranya? Caranya itu bukan dengan cara tapi sistemnya. Yang dibilang sistemnya. Tapi setiap permainan itu pasti ada yang namanya settingan atau rekayasa dalam permainan. Nah, yang sekarang kita akan bahas ini togel. Togel ini dalam apa artian ya? Dalam artian togel itu berarti kan toto. Ya kan, toto. Nah, dalam kampungannya lah togel ya. Gimana sih kalau togel itu, Bang? Ya, togel itu kan toto gelap ya kan, itu kayak singkatan gitu, toto gelap. Itu bentuk perjodohannya kan pakai nomor acak ya. Sebenarnya sih hampir semuanya ya bersistemnya nomor ya, hampir sebagian banyak gitu. Nomor. Biasanya para pemain tuh menghitung dengan cara bervariasi gitu. Ya bervariasi pakai nomor-nomor acak. Tergantung jenis togel yang dimainin juga. Terus jenis togel juga punya aturan yang beda-beda. Ya betul. Buat nentuin pemenangnya. Kayak nyocokin nomor gitu kan, yang keluar dari bandar berapa. Itu kan dari satu mesin yang berputar kan, putaran mesin yang mengeluarkan nomor kan. Nah, sebagian besar togel juga kan punya algoritma khusus kan. Algoritma khusus itu yang dibilang ada juga yang menghitung kemungkinan kemenangannya sendiri atau pakai teori menghitung kayak dia ini atau make tulisan-tulisan dia acak ini tambah ini keluarnya nanti ini kan disilang-silang. Nah, itu banyak sekali orang yang mengartikan rumusnya itu seperti matematika, Bang. Iya benar-benar pakai matematika. Iya, matematika, tapi lebih baik dia pintar menghitung daripada dia menghitung togel, Bang. Salah banget kan. Bodoh. Gua setiap bilang ya gini, Bang, togel gimana? Itu bisa disetting enggak? Bisa ini enggak? Sebenarnya togel itu kan dia di situ ada yang namanya mesin, 2 mesin, ada yang tabung, ada juga yang kotak. Dalamnya itu ada anginnya, nanti dia bola ngacak itu nomor ya. Ngacak nomor. Angka 0 sampai angka 10 itu kan ada kan? Ada nanti mana yang keluar, nah itu dijadikan patokan untuk keluaran nomor pertama. Ya kayak mesin-mesin itu kan kita bilang misalkan harusnya mungkin dia di bolanya itu ada sensor ya kan. Bolanya ada sensor, yang harus keluar itu misalkan angka 1, angka satunya itu mungkin ditaruhin sensor kan. Nanti yang keluarnya angka 1 itu bisa jadi juga. Tapi menurut Bang Imron gimana? Ya begitu, karena pakai apa ya, dari pengelola-pengelolanya judi itu kan di backingi pengetahuan IT yang bukan kaleng-kaleng, yang bagus lah istilahnya gitu. Dia tuh pada punya basic IT
yang hebat gitu. Iya, juga software yang nggak bisa dianggap remeh kan, yang benar. bagus pokoknya software ada. Jadi sistemnya tuh pakai metode statistik, terus peluangnya diolah pakai software canggih, itunya. Terus gimana tuh Bang? Dia kan punya kayak software canggih dan Iya, jadi kan pas udah dikumpulin nih nomor-nomor dari para orang yang main nih, yang masang dari agen, gitu. Iya, dari agen dikumpulin. Terus diinput deh tuh ke database. Habis itu diinput pakai software kan buat memetakan gitu kan berapa nomor yang bakal keluar. Makin banyak nomor yang muncul tuh, makin sedikit peluang keluar tuh. Jadi nomor ini nih banyak nih keluar terus nih. Peluangnya makin sedikit, makin kecil. Nah, juga kebalikannya. Kalau makin sedikit itu nomor keluar, ya berarti peluangnya makin gede buat keluarnya gitu, muncul di sistem acaknya dia itu. Kalau dia munculnya sedikit, pasti peluang buat keluaran togelnya lebih gede gitu. Jadi yang sulit buat diprediksi. Sebenarnya kalau togel itu dari awal yang kita tahu gitu ya, dari zaman gua kecil juga kan udah ada togel, zamannya togel. Udah dari zaman dulu. Zaman dulu kan. Nah, itu semenjak yang adanya online ini makin dipermudah. Dan bagi yang orang awam itu sebenarnya dia main sendiri pun bisa, nggak usah perlu dari orang perantara. Iya, kalau kan? sekarang. Kalau sekarang kan, dulu mah kan dari sebagian orang dari hasil perantara agen. Pengecer. Jadi agen masukin ke satu situs, ya kan? Baru dia yang itu pokoknya lagi. Tutupnya itu kalau nggak salah pokoknya jam-jam siang, ada jam-jam tertentu dia nutup pemasangan. Iya, pemasangan. Nanti setelah tutup baru dia diinput data semua tuh. Iya. Diinput data mana yang benar-benar akan keluar, yang mana yang akan dia nggak keluarin. Pokoknya yang pasangan itu masih bisa lah di istilahnya di manipulasi kalau gue bilang. Jadi togel itu masih bisa kita pikirkan bahwa itu togel itu masih bisa diralat lagi ya Bang ya. Iya. Cuman gini, sekali dalam setahun gitu ya, para bandar tuh bakal ngebuang uangnya. Jadi sistem yang tadi tuh bisa aja dibalik gitu. Yang tadi itu sistem acak pakai software canggih segala macam itu bisa aja dibalik tuh, nomor yang sering muncul bisa aja keluar. Karena ya gitu, para bandar tuh dalam setahun itu dia ngebuang duitnya gitu, bisa dikeluarin juga, cuman dibatasin. Cuman 2 angka nih, 3 angka, sekitar 10 sampai 20 kali dah keluarnya, nggak sering-sering, kayak gitu. Jadi kalau emang menurut gue sih yang nomor yang udah pernah keluar itu pasti kemungkinan besar bisa terjadi keluar lagi Bang. Bisa. Karena apa? Karena emang sistem dia itu bukannya nomor yang udah keluar nih, nggak mungkin dia nggak keluar lagi, pasti keluar. Bisa. Makanya banyakan orang yang dulu sih gue pernah ngalamin, yang temen gue pemain gitu ya. Nomor ini udah keluar, tiba-tiba besok kemudian hari itu keluar lagi. Iya bisa begitu. Cuman kadang diacak, suka dia misalnya keluarnya di depan, pala lah gitu sebutannya, pala buntut ya kan, sebutannya gitu, bisa dari aja. 3 nomor. Dari 3 nomor depan ya kan. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang ini togel ini gimana sih cara kerja togel? Ya cara kerja togel ya seperti itu, bola acak. Bola acak yang disiangin nanti keluar dia, ya kan? Nanti keluar itu ada nomor 0 sampai 10, 0 sampai 10 atau 0 sampai 99, 100 hitungannya. Iya. Angka sampai angka 100 nanti di situ keluar. Nah di situ patokan yang istilah dapat nomornya nanti yang bola keluaran. Tapi saya pikir itu juga masih ada settingan. Jadi saya bilang togel masih ada settingan dalam bola diisi sensor, itu ada sensornya itu. Bola sensor Bang. Iya. Ya kan? Dan anginnya itu nanti bola itu keluar sensor. Makanya lu lihat deh Bang. Pas ketika itu lab pengocokan bola, yang anehnya itu bolanya itu keluar secara perlahan Bang. Kayak keluar secara tiba-tiba, bukannya mental. Iya. Kalau mental kan ngambul. Beneran acak gitu Iya, ya. jadi kalau mental kan dia ngambul. Nah, ini keluarnya itu kayak benar-benar keluar settingan gitu, Bang. Iya. Jadi saya bilang kalau togel itu udah ada pasti settingan. Itu di bolanya itu ada sensornya. Yang mana nomor mana dia mau keluarin itu pasti keluar.
itu ada settingan. Makanya pas di input data database berapa nih yang nomor yang akan keluar, ya kan. Terus pasangan mana yang paling banyak, pasangan mana yang paling gede, nomor berapa yang paling gede, nanti bakalan dia nggak keluarin itu. Jadi menurut abang penjelasan dari togel ini mungkin kita udah jelasin lebih detail kali di sini. Nah, itu tadi pembahasan singkatnya, ringkasnya ya. Kalau full videonya mah nanti kita bikinin lagi deh, soal togel gitu. Ya, pada intinya bisa disetting juga sama bandar. Walaupun nomor-nomor yang udah dikalkulasiin, udah dikumpulin melalui database mereka, tetap disetting juga sama bandar. Itu ada settingannya juga, yang tadi saya bilang bola itu ada sensornya itu bang. Dan kalau ya ada yang lebih paham juga, koreksi di komentar ya. Pokoknya masuk aja ke komentar biar nanti kita akan bahas lagi. Nah, untuk yang roulette gimana bang? Nah, sekarang kita bahas yang roulette nih. Game judi termasuk live casino nih kan berasal dari Prancis. Kalau yang belum tahu nih, berasal dari Prancis tuh. Roulette tuh artinya roda kecil, rodanya kecil. Nah, sebelum rodanya diputar kan para pemain harus nentuin nomor tuh. Yes, ya kan? benar. Nentuin nomor nih dari 0 sampai 36 atau ada yang 37, 38. Ada juga kan prediksinya, dia pilihannya kan ada yang ganjil, genap, merah, hitam, gede, kecil. Tau lah yang sering main mah. Pas roda diputer, terus bola putihnya dilempar berlawanan sama arah rodanya, ya kan? Nah, di sini yang harus diperhatiin nih, pas roda melambat, bola tuh seolah dipaksa masuk ke nomor yang udah ditentuin. Iya. Iya. Udah ditentuin. Jadi kayak masuk ke nomor berapa gitu ya? Iya. Dia tuh kayak loncat bener-bener ke nomor itu. Loncat, terus gitu. udah loncat, dia udah nggak mau pergi lagi, nempel gitu. di situ. Nah, sebenarnya gini bang, yang tadi kita bilang mesin semua mesin lah istilahnya, lu ya istilahnya nyata aja bisa kita setting, ya kan? Apalagi yang kita istilahnya live casino, kita melihatnya dalam video nih. Misalkan kita main judi online, ya kan, live casino, ya kan, itu kan live video berstatus video, tapi live kan. Nah, di situ kan kita nggak tahu cara kerja mereka itu seperti apa. Iya, di balik layar itu, ya kan, di balik layar. Apakah itu nanti kita nggak tahu mesinnya itu apa udah disetting, yang pasti itu udah disetting. Karena berapa yang akan nomor itu akan keluar, berapa yang akan nomor itu nanti bola itu nempel di nomor tersebut, ya kan. Misalkan seret roda itu berputar, ya kan, bola dipasukin trung, itu bola masih muter, karena si magnetnya ini yang di bawah belum nempel ke angka, ya kan, belum nempel ke angka. Ketika bola itu muter berapa menit kemudian, berapa menit kemudian, itu coba kalian lihat tangan admin atau tangan mungkin ada rekanannya bang di bawah bang, tempelin ya kan, magnet kan, magnet di bawah tempelin cetek ke angka 36 atau 37 bang, ya kan, cetek muter nempel itu dia pas di 36 apa di 37, terus udah dia diam di situ, nggak goyang-goyang lagi dia. Walaupun putaran masih kemungkinan bikin masih bola muter, jalan, masih bola jalan, bola jalan mungkin ya dia nempelnya sedikit ya, nempel sedikit mungkin masih muter. Tapi tetap dia nyangkut bang, nyangkut di 36. Karena apa, di bawahnya itu udah ada settingan magnet atau jadi yang setahu gue itu di situ itu masih bisa disetting roulette itu. Jadi mana yang pasangan paling banyak di mana, pasangan yang paling jackpot di mana, ya kan itu disetting. Gimana caranya biar yang dapat itu cuman kecil. Jadi kecil dalam nominan yang masang 100%. Ini gue bakal keluarin di angka 5% untuk kemenangan. Gitu bang. Makanya itulah yang dinamakan metode bola magnet yang dipakai sama bandar. Itu dia. Bola magnet. Jadi istilahnya roulette ini yang dikatakan 0 sampai 36 itu masih bisa disettle. Jadi kalau dia bilang real, itu nggak ada yang real bang sebenarnya. Lu main judi online, lu ya elah, gue bilang itu dalam nggak real gitu ya, dalam live doang, lu ngeliat videonya doang, tapi di belakangnya lu nggak tahu. Sedangkan yang nyata aja masih bisa disettle. Yang secara langsung secara langsung. Yang bukan live streaming apa? Bukan live streaming kayak kita main kartu apa segala macam, main koprok apa segala macam, itu masih bisa disettle, ya kan? Pada intinya kan berarti tetap permainan bandar. Permainan bandar, semua itu judi itu. Bukan permainan orang yang ngikut main. Nah, salah. Makanya
salah banget dah kalau gue bilang salah. Lebih baik lu stop dah judi online kalau emang lu nggak mau hancur. Karena di situ, kemarin gue menang nih main roulette nih, menang sekian. Kemungkinan besar kedepannya lu bisa menang nggak? Kalau emang lu bisa menang, boleh lah itu lu terusin terus. Gue juga mau kalau kayak gitu. Iya, tapi kalau kedepannya. Bakal mungkin. Nanti kedepannya kita akan bahas yang namanya tuh ada YouTuber yang selalu bilang ini pola maksud ini. Gue pengen bahas itu sebenarnya. Itu sebenarnya itu ngejeblosin para penjudi, iya. Jadi kejeblos. Ngasut itu. Pecandu, ngasut dia itu. Jadi bahaya sebenarnya. Sebenarnya YouTuber begitu harusnya diblok lah, buat apa begitu? Ngejebak orang itu sebenarnya. Bodoh. Kalau gue bilang, kalau di dalam kasino secara langsung ya maksudnya bukannya online gitu ya. Cara curang kayak gini tuh bisa aja dilakuinnya sama pemainnya, sama pemain yang ngikut. Iya maksudnya para pemainnya gitu, bukan bandarnya. Bisa aja tuh dicurangin kayak gitu bandar-bandarnya. Mungkin ya zaman dulu kali ya. Sekarang kan udah online gitu. Cuma bandar bisa ngontrol semua lah. Kalau online mah nggak bisa. Kalau online nggak bisa, bandar bisa ngontrol gitu semuanya. Meskipun menurut analisa kadang nih ya, pola permainan masih bisa dibaca nih, dianalisis. Misalkan keluar ganjil nih, terus setelah itu keluar genap, terus ganjil, maksudnya ganjil genap begitu. Kadang juga kalau genap terus atau ganjil terus gitu. Nah, oke, di sini gua akan bahas, Bom. Kenapa si pemain ini masih bisa mencari kemenangan dari situ, Bro? Lu tahu permainan Sikbo? Iya. Sikbo dadu, ya kan, dadu. Kita cari besar menang, besar kecil ya kan? Iya. Besar dan kecil. Di situ lu lihat materinya. Kalau lu bilang tentang pola roulette ya kan? Iya. Merah nanti keluar putih. Itu bukannya ini yang statik kita, bukannya metode, bukan cara, tapi pola pikir kita. Iya. Cuman insting, cuma feeling ya kan? Cuma feeling, analisa kita aja. Tadi keluar merah atau keluar besar. Pikirin aja. Ntar apa lagi ya? Di sini ada 6-3 ya kan? Otomatis kocokan Sikbo 6 masih keluar. Ya kan? Karena apa? 6 gue bilang masih keluar. Karena di sini 6 ada 2, 3 ada 1. 3 bakalan ketutup, 6 nutup, satunya 6-nya masih kebuka. Otomatis 6 masih keluar. Di situ gue bisa baca. Nah, misalkan polanya besar kecil, kita masang besar kecil di awalan besar, itu kemungkinan besar itu masih ada besarnya, Bang. Jadi kalau gue bilang, kalau emang abang bilang tadi statik ya kan, atau analis, itu bukannya statik, Bang, bukannya analis, tapi pikiran kita. Jadi jadi secara apa sih, diri sendiri aja menganalisis permainannya. Iya betul. Jadi diri sendiri yang apa ya, ibaratnya kayak spekulasi lah, spekulasi terus juga asal bet aja gitu. prediksi sendiri. Nah seperti itu. Jadi kan pada intinya kayak apa tadi, roulette ya, roulette sama togel itu udah kita bahas, dan juga itu udah ada settingan lah, semua dibilang settingan bandar. Meskipun para pemain punya trik ya, walaupun aja sih nggak berlaku. Karena trik itu bukannya suatu patokan, tapi cuma insting dari diri sendiri aja. Lu kalah ya lu kalah aja. Gua bilang kalau lu yang ngupload video, lu punya pola atau punya insting atau punya statik, punya strategi, itu kemenangannya aja lu upload, tapi kekalahan lu nggak upload. Lu lihat di deposit lu, mungkin depositnya itu lebih besar daripada kekalahan. Di story dia ya? Di story dia. Nggak mungkin lah, kayaknya nggak mungkin dibongkar deh. Iya, nggak mungkin dibongkar. Jadi lah. Kekalahan lebih besar dari kemenangan. Maksud saya seperti itu, 90% lah. Iya. 10%-nya lu menang. Mungkin itu, mungkin di lain waktu, di lain hari. Oke, gimana Bang Imbon? Ya, selanjutnya nih, tadi kan udah nih roulette sama togel ya kan, sistemnya kayak gimana? Toto gila. Toto gila.
Sekali lagi nih ya, yang lebih paham nih koreksi lagi dari komentar ya, nggak apa-apa. Kita pokoknya saling koreksi aja. Diskusi nanti juga kita saling diskusi. kita ada Q&A yang namanya Q&A komentar ya. Itu yang lucu-lucu gua angkat semua ya kan. Mau lu seperti apa, mau lu hater, mau lu netizen, lu komentar aja. Ya lu mau cari komu gua nggak apa-apa. Dan di sini gua membongkar untuk kebaikan coy. Bukannya keburukan, bukannya ngajarin lu, tapi buat kebaikan. Nah sekarang mengenai judi bola nih, dari beberapa sumber yang kita dapat udah sih ya. Cuman kan ente lebih paham. Kan judi bola nih sebenarnya kayak gimana nih sebenarnya judi bola tuh? Jadi judi bola yang namanya lab itu kan termaksud lab judi bola itu ya kan, pair kan. Jadi sebenarnya judi bola itu yang main itu kan orang. Langsung ya, kan? Man to man ya kan, man to man asik, man to man ya kan, lu sama gua kan main bola jebret ya kan, kita punya hakim garis, punya wasit, ya kan, terus kita punya namanya manajer, namanya punya pelatih, ya kan, ofisial. Di sini kalau gua bilang bola di Indonesia maupun di luar negeri itu masih bisa disettle. Lu tahu kejadian yang dulu bola yang pengatur skor, ya kan? Pengatur skor itu ada yang namanya sogokan untuk para pemain, sogokan untuk wasit. Apa itu bukannya settingan? Oh jadi di dalam apa ya bola itu tuh judi bola itu, maksudnya pertandingan bola ini? Semua pihak itu emang udah terlibat ya demi uang, ya kan, demi uang, pasangan lebih besar. Misalkan pasangan 100 miliar, ya kan, 100 miliar atau berapa triliun, ya kan, untuk satu tim ini dikelola dengan beberapa bandar, ya kan. Nah, tim ini bisa dikalahkan. Lu misalkan main handicap, lu main kartu kuning, main tebak skor, menang main full time, main purpuran. Di situ lu lihat purpuran aja misalkan ya tim besar bisa ngepur 1,5, ya kan. Lebih bodohnya lagi, tim besar itu malah bisa kalah dengan tim kecil. Karena puran itu besar, puran itu besar 1,5, berani nahan oke. Misalkan tiba-tiba puran itu 3/4 dengan lawan tim kecil, kan aneh. Orang itu bisa berpikir buat tim kecil kayak gini bisa ngepur 3/4, ya kan? Orang pada jatuh ke tim besar semua bang, 3/4 loh, 3/4, sedangkan lawannya tim kecil, dia ngepur, tiba-tiba tim kecil itu bisa menang, kan aneh. Sebenarnya kalau dalam judi bola itu ya masih bisa disetting. Dalam arti bisa disetting dari semua pemain itu masih bisa di drop dengan keuangan. Misalkan dia dari penghasilannya sekian dan pendapatannya sekian, jika dia menang, si bandar ini bakal mengasih yang lebih besar daripada itu karena taruhannya itu lebih gede gitu bang. Jadi semua orang yang ada di pertandingan semuanya terlibat tuh ya, terlibat. Maupun presidennya, salah satunya ya ginilah, pemain 12 orang bisa dihitung 12 juta lah, bukan 12 juta, 120 juta misalnya, 120 juta. Presiden atau manajernya, pelatih, wasit, terus hakim garis, hitunglah semua totalnya 50 misalkan berapa M lah, ya kan, berapa M. Nah, sedangkan yang record permainan gamenya ini atau pasangannya yang ada semua, karena gini, tim besar dengan tim kecil, otomatis orang ini pada beralih semua ke tim besar. Iya, kan? Pasti. Pada beralih pasang ke tim besar. Karena apa? Pasangannya 3/4 purannya. Tim kecil masa puran 3/4. Otomatis orang-orang itu semua pada ke tim besar. Tim besar pasti. 1-0 aja bisa dapat duit kan, setengah kan, setengahnya. 1-0 tuh dari 3/4 dapat duit kan, setengahnya. Nah, tiba-tiba tim besar ini anehnya kartu merah. Penalti nggak masuk, tendangan melayang melambung tinggi, kan aneh. Ya kan? Di mana ini langkahnya? Sebenarnya nendang penalti cus masuk kan. Orang loncat gini ya udah itu pasti dapet. Nah,
Di situ udah terlibat semuanya. Udah ada skenario-nya ya, udah Skenario di-setting semua ya. ada. Semua ada. Setting Jadi semua permainan itu bisa ada settingan. Dalam pun judi yang dikatakan orang perorangan yang bola satu direbutin sama 12 orang sama 22 orang itu masih bisa disetting sama bandar-bandar besar. Sebenarnya dalam-dalamnya ini bandar-bandar besar. Jadi bukannya bandar-bandar ecek-ecek cuman begini cuman begitu, bukan. Tapi ini benar-benar besar. Apakah yang main ini dalam mafia? Ya kan, mafia yang punya duit. Istilahnya duit nggak tahu dari mana, apa duit dari korupsi, apa dari manapun, dana dari manapun, itu coba dia olah. Namanya judi itu deh perputaran uang. Jadi putaran uang gimana duit ini bisa membengkak. 25.000 bisa 25 juta. Membengkak. Jadi ya buat bayar satu tim aja sama presidennya, sama pelatihnya, sama wasitnya itu ya besar lah. Istilahnya kemenangan itu cuma 2, misalkan ya tim kecil ini ya kayak gua punya tim misalkan MDC, oke, lu MDC FC ya kan, punya gua nih udah ke runner up yang tingkat atas nih misalkan nih ya kan. Tiba-tiba gua ditelepon, "Bang, ini gua misalkan lu lawan tim ini nih paling bawah ini, lu dapat sekian juta, lu penghasilan lu dari lu ngalahin dia cuman sekian. Mau nggak lu nanti misalkan lu kalah?" Ya kan? Mau nggak lu misalkan nanti kegolan 1 gol aja? Ya kan? Apa lu nyeriin satu seri ini? Berapa tawarannya? Sekian miliar. Oke, gua terima. Tiba-tiba apa? Bisa tim jelek ini bisa menang dari angka yang di tengah-tengah biar dia naik ke angka 3. Ya kan? Begitu. Naik itu dari klasemen rendah ke klasemen jangan rendah dah. Kalau rendah itu nggak mungkin ke klasemen tinggi. Dia yang tengah ini, tengah-tengah. Ya. Gimana caranya biar dia ini naik ke angka yang bisa naik ke liga berikutnya. Gitu, Bang. Jadi namanya duit kan, dia membelakan timnya ya kan agar tidak istilahnya nggak jatuh. Jadi gimana caranya biar dia ini bisa masuk ke liga berikutnya atau masuk ke Liga Champion atau masuk liga-liga Eropa. Gue juga kalau punya tim, kalau gue banyak duit ya sama seperti itu. Iya, dan di dalam itu balik lagi ke permainan judinya. Ya maksudnya ada permainan di dalamnya gitu ya, yang diatur sama bandar. Yes, bener. Maksudnya kan tim gede dipertemukan dengan tim kecil. Tapi tim gede yang kalah, ini udah janggal ya kan, aneh. Itu dia, gitu. itu udah aneh. Makanya lo orang yang pada bermain judi bola, judi online itu kan ada handicap, tebak skor atau yang namanya kartu kuning atau corner kick atau apalah. Yang di situ kan oke lo kalau lo menang ya mungkin itu beruntung ya, mungkin lo hari lo. Tapi untuk kedepannya lo nggak bakalan bisa menang lagi. Mungkin yang lu bisa tebak itu statik lu doang, strategi lu doang. Ini feeling lu, insting lu, feeling lu doang. Mungkin ini bakalan apa ya? Mungkin 2-0, mungkin ntar tendangan penalti, mungkin ntar kartu kuning. Itu insting, feeling mana ada sih yang menang terus, menang semua, nggak ada. Nggak menjamin ya? Nggak menjamin. Yang mengajarkan di dalam YouTube, yang mengajarkan pola ini bisa menang, yang strategi ini bisa menang, terus ini statik ini bisa menang, bohong. Dia kalahnya berapa, menangnya berapa? Menangnya lebih rendah daripada kekalahan. Itu aja. Makanya di sini gue mengajarkan buat dulu stop judi online. Dan di sini gue juga MDC yang selalu setia ya, setia mengedukasi kalian. Ya salah satunya ya gue sendiri selaku presenter dan Bang Imbung juga presenter, gue nggak ada bosan-bosannya untuk membahas tentang stop judi online. Ya, terus nih terakhir nih ya, kalau misalkan kayak live streamer gitu kan, dia kan berarti di endorse gitu kan sama situs-situs gitu ya. Oke, itu kita akan bahas. Yang dia pakai itu yang kita bahas untuk berikutnya, video berikutnya. Kebetulan gue pernah di endorse sama judi online juga. Oke, nanti lu bahas ya. Itu gue bahas. Di next video pantengin. Pokoknya gini lah, ini video ini bermanfaat banget. Maksud gue, channel ini bermanfaat banget. Kalau lu nggak nonton ini, nggak subscribe ini, cuman lu lihat doang, lu skip, sayang banget kalau lu bilang sayang. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada yang didapat. Lebih baik lu jangan nonton video ini daripada lu skip. Lebih baik lu nonton lebih detail lagi. Kebanyakan orang yang komentar itu nggak lebih detail nontonnya. Tahu-taunya lu ngejudge gua aja, terus ngejudge konten gua yang katanya mic gua jelek, kamera gua jelek.
Iya jelas, karena gue pakai kamera Nokia 70, tahu nggak lu yang gambarnya kerenyak sama mikrofonnya pakai mikrofon musola itu dia. Jadi thank you buat netizen dan haters ya, thank you, terima kasih banyak, berkat dulu semua, gua bisa berinspirasi buat membuat konten-konten untuk para kalian yang masih kecandu judi online, yang mudah-mudahan stop lah. Untuk pendapat Bang Imron gimana ya, mudah-mudahan di sini juga kita akan memberikan solusi pada orang-orang yang kecandu, karena kita punya IG juga, IG yang kita selalu taruhin di deskripsi atau komentar nanti. Yang mau menjadi narasumber atau ngasih pendapat atau yang mau berkomentar silakan aja ke DM kita ya, MDC ya Teh ya. Ya bisa ke IG langsung. Yang mau curhat menjadi narasumber silakan dah ke IG langsung. Oke, dari saya Bang Robert Martin dan Imbong. Terima kasih banyak. Pokoknya jangan lupa stop judi online dan juga jangan patah semangat untuk kalian yang masih berjuang dalam stop judi online. Jadi judi online itu semua rekayasa buat kalian yang berrekayasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.